Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermatul Istiqomah, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Wisnuwah Dana Malang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan kelompok akan berbagi pengalaman baik yang kami lakukan di sekolah dalam penerapan strategi scaffolding yang berbasis pada pendekatan sosiokultural di sekolah tempat kami melaksanakan PPL, yaitu di SMP Negeri 21 Malang. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menunjukkan bahwa setiap anak, apapun latar belakangnya, berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Sebagai guru, kita bisa memberikan dukungan yang sesuai agar semua siswa dapat belajar dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kami ingin menunjukkan bahwa pendampingan yang tepat dan pemahaman terhadap konteks sosiokultural siswa, guru dapat menjadi agen perubahan yang nyata di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermatul Istiqomah, mahasiswa PPG Prajabatan. Halo, perkenalkan, saya Diajeng Ferdian Kiki Pawestri, mahasiswa PPG Calon Guru Bahasa Indonesia Universitas Wisnuwardana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkas intervensi yang telah dilakukan kelompok saya dalam kegiatan pendampingan peserta didik. Intervensi ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap tantangan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Kami mendampingi siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi karena belum memiliki perangkat digital sendiri. Hal ini menyulitkan mereka dalam mengakses materi dan tugas yang diberikan secara daring. Melihat kondisi tersebut, kelompok kami mengambil langkah dengan memberikan bimbingan secara personal. Kami juga memfasilitasi penggunaan gadget yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Selain bantuan teknis, kami turut memberikan dukungan moral dan emosional. Kami ingin memastikan bahwa siswa tersebut merasa percaya diri, semangat, dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan belajar. Pendampingan ini kami lakukan secara berkelanjutan agar proses belajarnya berjalan dengan lancar dan optimal. Halo, perkenalkan saya Hasna Mulyani Tias yang akan menjelaskan tentang bagaimana kami kelompok SMPN 21 menerapkan scaffolding dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi, khususnya bagi siswa dari latar belakang yang kurang mampu. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua siswa memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Banyak di antara mereka yang berada dalam zona perkembangan atau ZPD, yang artinya mereka belum bisa belajar secara mandiri menggunakan teknologi, tetapi mereka akan mampu jika mendapatkan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Disinilah peran scaffolding kami berikan. Bantuan ini tidak langsung dilepaskan, melainkan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa. Misalnya, pada awalnya kami meminjamkan gawai atau handphone kepada siswa yang tidak memiliki perangkat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran digital. Setelah itu, kami mengenalkan cara membuka dan mengakses platform belajar yang digunakan sekolah, seperti Google Classroom atau aplikasi belajar lainnya. Kami juga tidak sekedar menunjukkan, tetapi turut mendampingi mereka saat mengerjakan tugas digital, menjawab pertanyaan mereka, dan memberi dorongan agar mereka percaya diri menggunakan teknologi tersebut. Seiring waktu, ketika mereka mulai terbiasa dan lebih mandiri, bantuan secara perlahan kami kurangi. Dengan cara inilah kami menjembatani kesenjangan digital di kelas kami melalui scaffolding yang tepat dalam zona perkembangan proksimal siswa. Saya Hendra Pranansa yang akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil yang dicapai. Setelah berbagai bentuk bantuan kami berikan, kami mulai melihat perubahan positif pada siswa. Siswa yang sebelumnya tertinggal karena keterbatasan akses, ini sudah bisa mengikuti pembelajaran digital dengan lebih baik di dalam kelas. Rasa percaya diri mereka meningkat. Mereka tidak lagi takut atau ragu saat diminta untuk mengakses materi secara digital. Bahkan beberapa di antaranya kini sudah bisa membuka aplikasi pembelajarannya sendiri, seperti Google Classroom ataupun modul daring tanpa harus didampingi kami terus-menerus atau didampingi oleh guru terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa bantuan yang kami berikan tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tapi juga membentuk kemandirian terhadap peserta didik dalam belajarnya. Mereka menjadi lebih aktif, lebih antusias,
dan tidak lagi merasa tertinggal dibanding oleh teman-temannya. Jadi perubahan ini menunjukkan bahwa ketika siswa diberikan dukungan yang tepat, mereka bisa berkembang melebihi yang kita bayangkan. Selanjutnya, dari penerapan scaffolding tersebut kami mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang dapat kami gunakan sebagai acuan dan juga bahan evaluasi pada pembelajaran di masa mendatang. Di antaranya yaitu bagaimana pentingnya memiliki hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Selain itu, penting sekali memiliki kepekaan sosial dan juga emosional terhadap peserta didik. Karena tugas guru bukanlah hanya sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas pengajaran dan juga pendidikan kepada peserta didik, namun juga sebagai pemonitor yang mengawasi jalannya proses belajar peserta didik pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus hadir di setiap proses belajar peserta didik, terutama pada proses kesulitan dan juga hambatan yang dialami oleh peserta didik. Dan jangan khawatir, karena selain scaffolding yang kami terapkan, banyak sekali teknik-teknik scaffolding yang dapat diterapkan pada setiap permasalahan atau hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya. Contohnya, bisa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, kemudian melibatkan teman sekelas, atau bisa juga dengan membentuk komunitas belajar. Selanjutnya, Kenalkan, saya Cindy Ardina Ayu Fernanda. Di sini saya akan melanjutkan praktik baik dari kelompok saya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding di sekolah itu sangat penting untuk peserta didik, khususnya peserta didik yang mengalami kesulitan. Selain itu, peserta didik juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yaitu latar belakang kebudayaan, sosial, dan ekonomi, sehingga peserta didik memerlukan bantuan yang sangat intensif dengan melalui scaffolding. Jadi, yuk bagikan juga praktik baik kalian di portal kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cindy Ardina Ayu Fernanda. Di sini saya akan melanjutkan praktik baik dari kelompok saya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding di sekolah itu sangat penting untuk peserta didik, khususnya peserta didik yang mengalami kesulitan. Selain itu, peserta didik juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yaitu